Ketemu lagi dengan saya Elveriza Channel, dan selamat datang untuk pengunjung baru channel ini. Terima kasih sudah mau berkunjung. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjawab soal persamaan dasar akuntansi dengan simpel dan mudah. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana cara menjawab persamaan dasar akuntansi. Oke, terus saja simak videonya. Let's go! Sebelum saya membahas bagaimana cara menjawab contoh soal persamaan dasar akuntansi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan Anda sangat berarti untuk channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke contoh kasusnya. Check it out! Pada tanggal 1 Januari, Aldebaran menginvestasikan kas sebesar $35.000 untuk memulai usaha. Ingat teman-teman, rumusnya harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Berarti harta dan kewajiban plus modal ini nanti dia harus seimbang atau balance ya teman-teman. Oke, kita kembali ke soal. Pada tanggal 1 Januari, si Aldebaran ini dia berinvestasi ke perusahaannya, sehingga harta berupa kas bertambah dan modalnya juga bertambah karena si perusahaan ini mendapat investasi dari pemilik. Berarti kasnya bertambah $35.000, kemudian modalnya juga bertambah $35.000. Ingat teman-teman, kalau kita mengisi kolom modal, jangan lupa kita harus kasih keterangan ya, biar kita tahu modalnya ini berasal dari mana. Nah, karena di sini yang berinvestasi adalah pemiliknya sendiri, berarti kita kasih keterangan investasi pemilik atau investasi oleh pemilik gitu. Oke, lanjut. Pada tanggal 5 Januari, membeli secara kredit perlengkapan kantor seharga 350. Nah, berarti kalau di sini secara kredit, berarti dia membeli dengan cara berhutang. Sehingga harta bertambah berupa perlengkapan sebesar 350 karena dia membeli perlengkapan. Kemudian di sini hutangnya bertambah 350 karena dia membeli secara kredit. Kemudian pada tanggal 7 Januari, membayar tunai $30.000 untuk memperoleh kendaraan. Nah, berarti dia membayar atau membeli kendaraan secara tunai, sehingga harta berupa kas berkurang karena dia mengeluarkan uang kan untuk membeli kendaraan sebesar 30.000. Kalau berkurang kita kasih kurung ya teman-teman, biar gampang nanti saat menjumlahkan. Kemudian kendaraannya bertambah sebesar 30.000 karena dia akan membeli kendaraan. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 9 Januari, memperoleh pendapatan jasa secara tunai sebesar 1.900. Berarti si PT Aldebaran ini sudah memberikan jasa kepada kliennya, kemudian klien tersebut langsung membayar kepada si PT Aldebaran. Sehingga di sini karena dia langsung dibayar, berarti kasnya bertambah sebesar $1.900 dan modalnya juga bertambah karena dia akan mendapat uang. Ingat, kalau kita mengisi kolom modal jangan lupa kasih keterangan karena di sini dia memperoleh modalnya dari pendapatan jasa, berarti kita tulis keterangannya yaitu pendapatan jasa. Oke teman-teman, di sini saya tidak langsung kasih saldo setiap akunnya ya teman-teman, biar kita lebih cepat mengerjakan. Kalau misalnya teman-teman mau melihat bagaimana cara mengerjakan soal persamaan dasar akuntansi yang lengkap sesuai akun itu ada saldonya, teman-teman bisa langsung tonton video saya sebelumnya ya teman-teman, linknya ada di atas. Oke, kita lanjut ke soalnya. Pada tanggal 11 Januari, membayar utang sebesar 100. Nah, berarti kalau membayar utang, itu berarti harta berupa kasnya berkurang karena kan dia mengeluarkan uang untuk bayar hutang sebesar 100. Kemudian utangnya juga berkurang sebesar 100. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Pada tanggal 15 Januari,
Membayar liburan pribadi yang bukan merupakan transaksi bisnis. Nah, di sini sudah ada keterangannya teman-teman, bukan merupakan transaksi bisnis. Berarti pada tanggal 15 Januari ini tidak termasuk transaksi bisnis ya. Berarti kita kosongkan ya teman-teman. Kita lanjut pada tanggal 20 Januari. Membayar tunai beban sewa kantor $400 dan beban utilitas $100. Ingat teman-teman, kalau ada transaksi seperti ini, kita tulis transaksinya jangan langsung digabung. Misalnya di sini kita mau tulis tanggal 20 Januari kasnya berkurang sebesar, kita tambahkan nih 400 ditambah 100 500. Berarti teman-teman langsung tulis di sini 500, salah ya teman-teman. Jadi kita harus tulis per transaksinya itu, maksudnya per keterangannya di sini. Nah, kalau di sini kan dia 20 Januari membayar tunai beban sewa kantor. Berarti karena dia membayar, otomatis kasnya berkurang kan sebesar 400. Kemudian modalnya juga berkurang sebesar 400. Nah, ingat teman-teman, kalau kita mengisi kolom modal, kita harus kasih keterangan. Nah, di sini karena dia membayar beban sewa kantor, berarti keterangannya adalah beban sewa kantor. Gitu ya teman-teman. Kemudian pada tanggal 20 Januari lagi dia membayar tunai beban utilitas. Berarti di sini kasnya berkurang karena dia mengeluarkan uang sebesar 100, modalnya juga berkurang sebesar 100. Kemudian kita kasih keterangan di sini beban utilitas. Lanjut, tanggal 25 Januari menjual perlengkapan kantor seharga 150. Berarti harta berupa perlengkapannya berkurang sebesar 150 karena dia sudah menjual perlengkapannya. Kemudian jangan lupa kita kasih kurung, sorry. Kemudian kasnya bertambah sebesar 150 karena kan dia dapat uang dari hasil menjual perlengkapan tersebut. Kemudian transaksi terakhir nih, pada tanggal 30 Januari menarik kas sebesar $1.200 untuk keperluan pribadi. Nah, berarti karena kasnya ditarik, otomatis harta berupa kas berkurang 1.200 dan modalnya juga berkurang sebesar 1.200. Kita kasih keterangan di sini penarikan pemilik. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengerjakan semua transaksinya. Sekarang kita jumlahkan semua transaksi ini. Kita cek ya, kalau misalnya dia nanti seimbang berarti kita mengerjakannya sudah benar. Tapi kalau misalnya nanti tidak seimbang atau tidak balance, berarti ada yang salah saat kita mengerjakan soal transaksi ini. Maka di sini kita pakai metode sum. Kita tarik semuanya dan kita enter. Lalu di sini juga sama, kita pakai sum. Sorry, ini laptopnya agak susah teman-teman. Nah, kemudian kita jumlahkan semua saldonya tersebut untuk mengecek apakah balance atau tidaknya. Di sini di harta hasilnya adalah $35.450. Kemudian kita cek lagi di kewajiban plus modal. Ya, sama teman-teman, berarti di sini pekerjaan kita sudah benar ya teman-teman. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.